Sobat Kema, Sobat Keluarga Mahasiswa. Selamat datang di Podcast Pemira 2023 episode 2. Nah, udah episode 2 aja nih, Ja. Nggak kerasa ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang seru banget tahu. Pastinya dong Li, karena kita bakal ngebahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di kampus kita ini loh. Dan juga, Ja, kita bakal kedatangan tamu yang juga hangat diperbincangkan di kampus kita ini. Siapa tuh Li? Calon Presiden Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera 2023. Tapi sebelum kita mulai nih Ali, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih ke Sobat Kema? Bener. Halo semua, perkenalkan nama aku Joza Faras Amrilia dari Program Studi Teknik Biomedis Angkatan 2022. Halo, nama aku Lolita Panggabian dari Program Studi Teknik Sistem Energi Angkatan 2022. Nah, Sobat Kema pasti udah nggak sabar kan buat ngomong sama tamu kita ini. Tapi lagi nih Li, sebelum kita lanjut ngobrol sama tamu kita, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Karena ada peribahasa yang bilang, tak mandi maka tak tungtuang, tak kenal maka tak sayang. Nah, kepada kandidat kami persilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, baik dan halo semuanya Sobat Kemidara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Kadia Bila. Saya di sini sebagai calon presiden mahasiswa kandidat nomor 2. Terima kasih. Nah, salam kenal Bang Kadim. Sebelum masuk nih Bang, gimana nih Bang kabarnya selagi mempersiapkan masa-masa menjadi presiden mahasiswa dan sembari kuliah nih Bang? Untuk persiapan sendiri ya lumayan padat ya, dimana kita sambil kuliah, sambil mempersiapkan juga agenda-agenda untuk kita kampanye, mempersiapkan diri kita juga kan dalam kontestasi Pemira ini. Dan untuk persiapannya sendiri ya pasti saya akan berusaha selalu optimal dan selalu baik untuk persiapannya. Wah, kabar abangnya baik nih Li. Kayaknya abangnya nih udah siap ya untuk kita tanya-tanya Li. Bener. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih Bang, seperti yang saya omong sebelumnya bahwasanya kita bakal ngebahas topik yang seru. Nah, topik kita kali ini Bang yaitu visi, misi, dan rencana aksi calon presiden KM ITERA 2023. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, gimana kalau Abang tuh memaparkan visi dan misi Abang terlebih dahulu? Visi saya akan bawakan itu adalah aksi nyata KM ITERA untuk masa KM ITERA menuju ITERA yang satu demi kemajuan dan kebermanfaatan KM ITERA dan ITERA. Dan dari visi tersebut, saya memiliki 4 misi nih yang mampu menyokong untuk mencapai visi tersebut. Yaitu yang pertama, menjadikan KM ITERA yang kolaboratif, bersinergi, serta berintegritas melalui ruang-ruang partisipasi aktif mahasiswa. Yang kedua itu menjadi inisiator dalam pengoptimalan penggunaan fasilitas kampus sebagai penyokong kegiatan dari mahasiswa ITERA. Yang ketiga, melakukan kerjasama terhadap pihak eksternal demi pengembangan potensi, prestasi, dan relasi mahasiswa. Yang keempat, itu adalah optimalisasi ruang advokasi dan pelayanan yang proaktif untuk mencapai kesejahteraan mahasiswa. Itu untuk visi dan misi yang saya bawakan. Dan kenapa saya membawa visi dan misi tersebut? Kita bedah di misi dulu mungkin ya. Untuk di visi sendiri, kenapa saya membawakan aksi nyata? Itu menurut saya poin penting yang dimana kita yang notabene sebagai mahasiswa, kita memiliki ide-ide yang cermelang dan memiliki pandangan-pandangan yang baik. Tapi dengan apa ketika ide itu harus kita implementasikan dengan aksi nyata? Karena dengan aksi nyata nanti itu akan membawa tadi kemajuan dan kebermanfaatan dari KM ITERA untuk ITERA. Dan untuk misinya sendiri kata ada 4 tuh. Yang pertama, jadikan KM ITERA yang kolaboratif, bersinergi, serta berintegritas. Kolaboratif ini kita tahu banyak keberagaman budaya dan banyak ya warna di ITERA ini yang membuat saya juga ingin menyatukan melalui ruang-ruang partisipasi aktif mahasiswa seperti itu. Dan kita kenapa harus berintegritas? Kita sebagai mahasiswa sendiri itu kita harus bijaksana. Yang dimana kita harus ketika kita melakukan sesuatu dan kita memikirkan sesuatu dan kita mengucapkan sesuatu itu harus selaras. Itulah kebijaksanaan, pola pikir, pola tindak, pola sikap. Seperti itu. Dan untuk yang kedua, menjadi inisiator dalam pengoptimalan penggunaan fasilitas sendiri menurut saya itu sangat penting. Yang dimana kita sebagai mahasiswa sendiri alangkah baiknya dan sebaiknya selalu menggunakan fasilitas yang ada di kampus dalam kegiatan apapun, akademik, keorganisasian,
Itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menghidupkan kampus kita ini. Jadi jangan hanya kita ke kampus itu cuman datang pulang, tapi bagaimana cara kita juga cinta dan suka untuk datang kampus dengan kehidupan kampus yang sangat baik, seperti itu. Dan yang ketiga sendiri, menjalin kerjasama nih terhadap pihak eksternal, yang dimana fungsinya tadi untuk mengembangkan potensi prestasi dan relasi. Yang dimana untuk potensi sendiri kita tahu banyak mahasiswa di ITERA sendiri yang memiliki bakat-bakat yang bagus, yang dimana nantinya ketika kita sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar, itu bisa mengembangkan prestasinya dan potensinya lebih dalam lagi dan lebih jauh. Dan untuk relasi pasti akan mengikuti karena dia sudah mengenal dunia luar yang lebih luas lagi, kayak gitu. Dan untuk misi yang keempat, optimalisasi dari advokasi dan pelayanan yang proaktif. Itu kenapa saya bawakan juga, karena kita sendiri case-nya di ITERA sekarang sedang banyak nih dan sedang marak, amit-amitnya mohon maaf, kasus-kasus tentang pelecehan seksual, mental health, dan itu menurut saya bawakan juga karena ruang-ruang ini perlu diadakan dan sangat perlu untuk mahasiswa-mahasiswa yang entah itu menjadi korban atau itu menjadi pelaku ataupun dia ada gangguan mental, itu perlu dioptimalkan lagi. Dalam artian ketika sudah optimal dan sudah mencapai kesejahteraan mahasiswa, pasti tingkat atau statistik dari mahasiswa yang terkena kasus ataupun sedang menjalankan pengobatan mental health itu akan turun, dan mahasiswa sendiri akan nyaman untuk berkegiatan di kampus, dan juga dia juga untuk akademiknya akan baik, di organisasi juga akan baik, mungkin seperti itu. Nah, visi dan misi dari abangnya itu benar-benar bagus nggak sih, Ja? Keren banget ya Li, dijelaskan secara rinci nih Bang. Terus mungkin lanjut ya Bang ya. Untuk tadi nih abangnya udah ngejelasin visi misi yang sangat bagus banget penjelasannya ya Li. Benar. Terus nantinya nih Bang, bagaimana nih visi misi abang ini bakal ngebawa ke arah positif untuk KM ITERA nantinya gitu. Untuk visi dan misi nanti, bagaimana cara saya dan kawan-kawan membawa jadi hal yang positif itu nanti dengan prokja dan langkah-langkah konkret yang akan kami lakukan. Seperti contohnya pasti dari misi dan visi ini kami akan ada turunan dari prokja itu yang akan kami realisasikan dan implementasikan nantinya jika kami menjabat dan terpilih, seperti itu. Oh benar, berarti lebih terorganisir ya. Nah, untuk itu kan tadi abang sudah menyampaikan misi dari abang tersebut, dan otomatis dengan abang menyampaikan misi dan telah membuat misi, otomatis abang tuh udah bisa mengukur kapasitas dari misi abang tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara abang untuk mengukur kesuksesan dari misi abang tersebut? Bagaimana cara mengukurnya? Pasti dari saya nanti dan tim nanti itu akan melakukan parameter dan tolak ukur di mana nanti akan ada timeline dan penanggung jawab dari setiap misi-misi dan proyek-proyek nantinya, yang dimana misalkan proyek itu tidak berjalan pun kami akan melakukan evaluasi dan yang dimana nantinya dari hasil evaluasi ini akan menjadi bahan kajian dari kami untuk kedepannya lebih baik dan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, seperti itu. Nah, Berarti dengan ngadain evaluasi dan perubahan-perubahan Benar, nantinya Ja. ya. Nah untuk evaluasinya sendiri nih Bang, bagaimana nanti abangnya dapat menyusun gitu Bang cara evaluasinya dari kegagalan atau mungkin nanti keberhasilan rencana aksi atau dari visi misi abang nanti. Untuk mekanisme dari evaluasi sendiri, pasti saya akan mengumpulkan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab akan hal itu. Jadi itu untuk evaluasi pasti akan kami evaluasi secara konkret dan secara kritis. Bagaimana hal ini kok bisa tidak tercapai, dan apa tindak lanjutnya, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ataupun isu-isu nantinya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu Bang, kan untuk mencapai visi dan misi abang ini gak mungkin dalam mencapainya itu abang sendiri gitu kan. Nah, bagaimana cara abang untuk menarik dan melibatkan mahasiswa dalam mencapai visi dan misi abang tersebut? Dari visi dan misi yang saya bawakan juga, itu saya menjaring dan memfilter dari keresahan-keresahan dari seluruh mahasiswa yang ada di ITERA. Dan itu saya rangkum dan saya simpulkan dan saya balut, saya bungkus dan saya kemas, itu menjadi visi misi yang akan saya bawakan. Karena kenapa saya seperti itu? Karena kita sekarang membicarakan tentang apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa ITERA dan apa yang diinginkan oleh mereka. Dan menurut saya dari visi dan misi saya yang bawakan itu sudah mencakup beberapa poin penting yang dibutuhkan dan diinginkan oleh mahasiswa ITERA sekarang.
Jadinya abang ini kan kayak ngelibatin banyak mahasiswa dan abang ini udah menyusun segala program kerja abang nih ya. Terus tapi nantinya kalau misalnya program kerja abang ini nih tidak tercapai atau ada hambatan-hambatan, apa sih yang abang lakuin? Mungkin untuk hambatan-hambatan ataupun tidak tercapai ada kemungkinan ya. Dan untuk hambatan-hambatan pasti ada dan tidak mungkin kita hindarkan. Dan untuk hambatan ini pastinya dari saya juga akan melakukan kajian, dan kajian ini berupa apa? Bagaimana hambatan-hambatan ini bisa kita cegah dan kita kurangi untuk resiko-resikonya. Agar apa? Agar prokja-prokja atau aksi-aksinya nanti akan terjalan dengan lancar. Seperti itu. Dan untuk misalkan hambatan itu terjadi, pasti kami akan mencari solusi yang efektif dan efisien bagaimana hambatan ini bisa kita lalui secara bersama. Kayak gitu. Nah, kan abang nih ngomong tentang bersama ya, otomatis dibutuhkan kerjasama dalam hal ini. Nah, setahu saya dalam kerjasama ini dibutuhkan komunikasi. Sementara kita tahu bahwasanya di kalangan mahasiswa ITERA ini komunikasi itu bisa digarisbawahi adalah masalah utama yang bakal paling susah tuh ditemuin dalam membentuk kerjasama. Nah, dari abang sendiri bagaimana sih untuk membentuk komunikasi di kalangan mahasiswa? Oke. Untuk membentuk komunikasi sendiri, yang ini salah satu keresahan lah dari mahasiswa juga, yang dimana untuk pemasifan informasi sendiri sekarang yang kita tahu di lapangan ya, case di lapangannya itu kurang masif. Yang dimana ada beberapa informasi yang mahasiswa tidak tahu, dan mereka bukan tidak mau tahu, tapi emang informasi tidak sampai ke mereka. Nah, dari saya sendiri strategi yang saya lakukan adalah akan melakukan pemasifan informasi secara menyeluruh agar menjamah ke seluruh mahasiswa ataupun ormawa ataupun HMPS, yang dimana nantinya ketika informasi ini disampaikan itu harus disampaikan dari jauh-jauh hari dan tuh secara berkala. Jangan hanya cuma sekali disampaikan dan sudah, tapi secara berkala agar apa? Agar dari mahasiswa-mahasiswa ini tahu loh informasi apa dan isu apa yang sedang hangat di ITERA ini. Contoh kita ambil sedikitnya seperti alur birokrasi, yang dimana ada loh beberapa mahasiswa yang masih belum tahu nih perihal alur dan bagaimana caranya dan bagaimana mereka harus kemana, itu mereka belum tahu. Dan itu yang mau saya perbaiki dan saya optimalkan lagi ke depannya agar mahasiswa ini sudah tahu dan paham akan hal itu. Seperti itu. Untuk cara memperbaikinya sendiri nih bang, abang sudah kebayang atau sudah dibentuk itu seperti apa gitu bang? Oh, kalau itu udah ada nanti di salah satu hal yang akan saya lakukan juga, tapi nggak bisa saya sebar di sini. Oh, baik, rada rahasia ya, Ja. Ya mungkin kayak surprising for all of sobat Kema. Iya, betul banget. Nah, ini bang, dari tadi kayak abang ini sudah menyampaikan visi misi yang terorganisir, segala study case yang terorganisir juga. Nah, kita tuh apa sih? Bukan curiga sih, Ja. Penasaran sama apa sih pengalaman yang mendorong abang untuk naik dan membentuk visi dan misi abang tersebut. Oke. Untuk pengalaman sendiri, kebetulan saya juga ingin naik jadi presiden mahasiswa sendiri, itu karena berawal dari keresahan juga. Keresahan, dan dimana dari keresahan ini timbullah niat saya untuk menjadi presmada untuk pengalaman sendiri. Dan kebetulan saya juga sebagai staf ahli dari Propaganda Aksi, yang dimana sedikit tahulah banyak hal tentang permasalahan, tentang keresahan dari mahasiswa dan juga keresahan-keresahan yang saya alami. Maka dari hal itu pun berangkatlah niat saya menjadi presiden mahasiswa sendiri, karena menurut saya dan pandangan saya sendiri, untuk presiden mahasiswa ini atau untuk KM sendiri itu masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan perlu dibenahi. Seperti itu. Keren banget ya Li, berarti abang Kadi ini sudah observasi nih selama ini ya, selama menjadi mahasiswa di ITERA tentang keresahan-keresahan atau kekurangan-kekurangannya. Nah, persiapannya cukup matang ya, Ja ya. Bener banget. Nah, ada pertanyaan lagi nih bang. Kan tadi saya masuk ke misi abang, tadi ada ngomongin tentang kalau di ITERA ini banyak warna dan banyak keberagaman nih bang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh bagaimana Bang Kadi sendiri akan mempromosikan keberagaman dan inklusi di KM ITERA? Oke. Untuk mempromosikan sendiri, pastinya yang pertama PR yang saya perlu kita garis bawahi itu bagaimana cara menyatukannya dulu. Bagaimana cara mereka mau bersatu dan bagaimana mereka bangga akan kesatuan itu. Baik lagi dengan ini mungkin salah satu keresahan saya juga ya, dimana kenapa di ITERA ini tidak bisa loh untuk bersatu, ataupun bisa tapi agak susah mungkin karena ya kita tahu case di lapangan mungkin ada ego-ego sentris tersendiri dari HMPS, dan itu
salah satu keresahan saya juga yang dimana nantinya untuk permasalahan egosentris, terus bagaimana cara menyatukan itu sudah ada di project-project saya nantinya dan untuk aksi-aksi ke depannya seperti itu. Nah, berarti pokoknya semua tuh udah tersusun ya Bang. Berarti nantinya misalnya sudah terpilih pun gak ada yang namanya kayak gimana nih, apa nih segala macam. Pokoknya semua udah tersedia dan terorganisir ya Bang ya. Nah Bang, kan tadi Abang ngomong tentang isu-isu tentang kesehatan mental, terus pelecehan seksual. Memang omongan-omongan itu dan kejadian-kejadian itu sangat sering terjadi ya di daerah kampus. Nah, dari Abang sendiri, bagaimana sih menurut Abang cara mengatasi hal tersebut dan bagaimana cara meminimalisir kejadian tersebut? Karena kalau memang langsung mengatasi itu memang benar-benar gak mungkin gak sih Bang? Karena kita gak bisa kontrol semua kegiatan dan pikiran orang-orang. Nah, menurut Abang gimana? Dari saya pribadi untuk meminimalisir ataupun menurunkan perihal itu, yang pertama itu adalah optimalisasi dari advokesma sendiri, yang dimana kita tahu sekarang ada nih di kabinet namanya Kementerian Advokesma, itu adalah advokasi mahasiswa, yang dimana nanti peran dan fungsinya itu lebih ditingkatkan dalam pengawalan, pencegahan, dan juga pembersamaan dalam hal itu. Dan juga nantinya di Kementerian Advokesma ini sendiri pasti akan melakukan pelatihan terhadap staf-stafnya, yang dimana kita tahu juga kita sekarang sudah menjalin kerjasama bersama IKADIN, yang dimana IKADIN itu adalah Ikatan Advokasi Indonesia, yang dimana nanti dalam pelatihan tersebut, dalam upgrading tersebut, mereka akan belajar bagaimana cara mentreatment, bagaimana cara mengkelompok-kelompokkan orang-orang yang seperti apa, dan juga dari tiap orang ini kan pasti melakukan treatment-treatment berbeda nih yang diberikan, dan mereka jadi tahu apa aja yang perlu diberikan. Dan juga nantinya untuk pencegahan sendiri pasti dari kami kita udah tahu juga kita udah tahu sekarang ada lembaga PPKS, yang dimana nanti kami pasti akan bekerja sama mereka untuk pencegahan nih. Karena apa? Karena dari Kementerian Advokesma sendiri itu adalah salah satu media yang untuk menjamah ke seluruh masa ITERA, yang dimana karena kita sama-sama mahasiswa, kita tahu medannya seperti apa, kita tahu di lapangan seperti apa, jadi kita lebih mengerti. Dan lembaga PPKS ini adalah sebagai support dari Advokesma sendiri, yang dimana nantinya pasti ada korelasi dan kerjasama di antara keduanya seperti itu. Keren banget ya Li, Bang Kadi ini sampai melibatkan lembaga-lembaga di luar. Benar. Cuma ya Bang, kita tahu sendiri nih ya Bang, untuk mahasiswa-mahasiswa yang peduli sih, itu dia pasti emang bakal mungkin mendengarkan Abang. Cuma nantinya untuk mahasiswa yang apatis atau tidak peduli nih Bang dengan hal-hal seperti ini gitu, atau mungkin nanti dia tidak peduli tentang pemilihan ini gitu, bagaimana nanti cara Bang Kadi ini untuk mengatasi hal tersebut Bang? Oke. Untuk mengatasi orang-orang yang apatis, itu dari saya strateginya adalah bagaimana cara kita menjamah mereka pertama. Ketika kita sudah bisa menjamah mereka, kita sudah bisa tahu nih orang-orang yang apatis siapa aja, bagaimana cara kita mencerdaskan mereka dan menge-branding mereka. Untuk apa? Untuk mereka bisa memilih dan ikut berperan dalam Pemira ini. Karena apa? Untuk Pemira ini bukan hanya untuk keuntungan seseorang, tapi untuk keuntungan bersama tadi. Makanya saya bilang bagaimana cara kita nge-branding, kita memberi pemahaman kepada mereka. Kalau misalkan kamu memilih, kamu bisa gini. Misalkan nanti ini loh manfaatnya, ketika kamu bisa memberikan hak suara kamu kepada calon-calon kandidat seperti itu. Nah, kalau ngomong soal brandingan tadi itu kan mahasiswa ITERA ini memang benar tadi apatis ya. Nah, yang jadi masalah itu Bang kan apatis nih. Cara Bang nge-branding tuh gimana? Oke. Untuk cara nge-branding sendiri pasti dari kami, nanti dari tim kami itu melakukan koordinasi dan terjun langsung ke masa-masa untuk apa? Tadi untuk nge-branding dan memberi pemahaman khusus lah ke mereka. Apalagi orang-orang yang apatis ini pasti terkadang sudah kayak bahasa kasarnya, ibarat katanya udah batu lah ya. Benar. Udah males lah. Nah, di situ peran kami dan PR kami juga, tantangan kami juga bagaimana caranya untuk mereka ada keinginan untuk berpartisipasi kembali melalui apa? Melalui pencerdasan dan branding yang menarik, yang menurut mereka ini bisa loh, dan menyadarkan mereka loh, ternyata ini seperti ini, dan mengubah mindset yang jelek menjadi lebih baik seperti itu. Nah kalau Abang Kadi sendiri nih udah ada belum sih Bang brandingnya nanti bakal gimana gitu Bang, atau
apakah offline atau bisa media online juga gitu Bang? Untuk branding sendiri pasti kita kan untuk menjamah seluruh masa ITERA sendiri. Pasti dari saya dan tim juga mengoptimalisasikan lah dari yang offline, dari yang online, itu pasti akan kami terus tingkatkan, optimalisasi lagi. Seperti misalkan dari yang media online bisa dari pamflet, dari flyer, dan misalkan dari offline kita pasti akan menjamah tadi, terjun langsung, menemui langsung. Kita main ke sana, main ke sini, main warung ke sana, kita ngobrol, kita diskusi, kita tukar pandangan, tukar pikiran. Dan pun menurut saya itu menjadi salah satu faktor yang dimana nantinya keterlibatan atau minat dan keapatisan itu hilang juga nantinya, seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu Bang, kan itu bukan lagi cara yang awam ya didengar orang-orang, karena banyak yang udah ngelakuin hal itu kan. Nah, menurut dari Bang Kadi sendiri, itu berapa persen sih keberhasilan branding Abang itu untuk orang yang dibilang apatis tadi itu? Karena menurut saya dengan turun langsung tuh kan belum berarti mereka tuh langsung kayak ketarik buat Abang buat langsung kayak ngilangin sikap apatisnya gitu. Gimana menurut Abang tuh, apakah Abang bener-bener ngerasa ini tuh bakal berhasil gitu? Untuk persentase sendiri dari saya pribadi mungkin memang tidak sampai 100%. Tapi menurut saya ketika kita sudah menjamah dan kita sudah secara langsung nih berdialog, berbincang, menurut saya itu menjadi salah satu poin plus nantinya, yang dimana dia bisa mengerti dan paham akan hal itu. Untuk persentasenya mungkin memang tidak 100% nih, tapi untuk kemungkinan dia akan ikut dan tidak menjadi apatis kembali itu cukup tinggi, karena kita sudah mau nih datang ke mereka langsung, seperti itu. Jadi pasti ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang dimana nanti saya dan tim juga akan terus nge-follow up nih terhadap orang-orang yang apatis nih, ataupun orang-orang yang tidak peduli lah, seperti itu. Oh, berarti pokoknya peningkatan respect di setiap lingkup ini tuh harus benar-benar tercapai ya Bang, karena kalau tanpa adanya respect itu benar-benar nggak bakal terwujud ya kan Bang ya. Keren banget ya Li dari Bang Kadi ini tentang cara pengatasan apatis dan tentang mental health ini. Cuman ya Bang, ada kasus lagi nih Bang, kayak di prestasi non akademik gitu, dari UKM atau ekstrakurikuler nih. Kita kan kayak lihat sendirinya Bang, sekarang itu kayak minat mahasiswa itu menurun gitu Bang untuk UKM ini. Nah, dari Abang sendiri nih, bagaimana cara Abang nantinya mempromosikan atau mengembangkan bagaimana sih minat mereka untuk bisa masuk UKM di ITERA ini gitu Bang? Untuk mengembangkan dan mempromosikan minat dari mahasiswa sendiri untuk ekstrakurikuler tadi, UKM ataupun seni kebudayaan tadi ya, itu pasti dari saya dan tim nanti akan memberi wadah khusus bagi mereka yang emang ikut serta dalam UKM tersebut, agar apa? Agar mereka bisa berkembang dan agar juga mereka bisa berkreasi di situ dan mengembangkan potensi dan prestasi mereka di situ. Nantinya kami akan menjadikan wadah di mana nanti dari mereka sendiri akan timbul rasa ketertarikan dan rasa ingin untuk ikut serta, seperti itu. Nah, kalau begitu Bang, kan kalau soal wadah tuh udah banyak kan di ITERA nih, kayak pokoknya banyak lah UKM-UKM yang udah menyediakan wadah. Kalau bisa dibilang sih tanpa adanya dari Abang tersebut sebenarnya udah ada wadah kan. Nah, mungkin kan banyak nih di ITERA tuh orang-orang yang introvert, tapi sebenarnya mereka tuh punya bakat yang harusnya ditunjukin dan bisa meningkatkan prestasi non akademik di ITERA, dan itu bisa meningkatkan akreditasi ITERA tentang non akademik. Nah, menurut Abang cara mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang introvert tuh gimana Bang? Karena sejauh ini tuh masih banyak orang-orang introvert yang ada di ITERA yang kayak datang tuh ke kampus udah balik gitu. Menurut Abang gimana? Dari saya sendiri dan dari tim itu pasti akan menjaring nih, akan menjamah tadi, makanya kembali ke visi tadi, aksi nyata tadi. Yang dimana ketika udah ada aksi nyata pasti kita akan terjun langsung juga secara nyata untuk menjamah dan menjaring orang-orang ini nih. Tadi kayak kasusnya berarti ada orang-orang introvert yang dimana emang bidang dia itu bukan di keolahragaan ataupun di seni budaya, tapi di akademik. Nah, kita pasti akan mengelompokkan nih dari yang akademik siapa aja, ini golongannya yang dimana nanti ada keolahragaan ini, seni budaya ini, dan pun nanti pasti adanya wadah-wadah ataupun ruang-ruang berupa partisipasi aktif dari mahasiswa sendiri yang untuk mengembangkan potensi mereka dan bisa juga mendapatkan prestasi dari hal itu dan juga mendapatkan relasi dari hal itu, dari wadah dan ruang tersebut. Dan juga nantinya ketika mahasiswa sudah
ada wadah itu, mereka jadi tahu nih tempat-tempat di mana mereka bisa berkembang gitu. Oh, berarti intinya Bang Kadi ini ingin memberikan wadah sesuai keahlian yang ada di diri setiap orang tuh masing-masing ya. Benar. Setuju sih Ja, karena benar-benar kayak kalau orang introvert dipaksa ke satu tempat yang benar-benar bukan tempat gitu, yang adanya rusak Tertekan. sistem gak sih juga, benar-benar ngasih pressure. Benar-benar setuju. Terus, nah ini Bang, kan nantinya Abang ini bakal bekerja sama dengan KM. Nah, biasanya tuh mengenai konflik tuh biasanya paling sering tuh adanya di internal nggak sih Bang, ya benar-benar rentan kan. Nah, bagaimana cara Abang untuk mengatasi konflik internal yang ada di KM itu Bang? Oke. Ini pun menjadi salah satu keresahan saya juga dari dulu lah, dimana pertanyaan saya kenapa internal KM ini sendiri menurut saya kok selalu kurang baik, padahal bisa dibenah-benahi. Contohnya kita tahu sekarang banyak lah, tadi saya bilang tadi agak singgung sedikit tentang egosentris, tentang budaya-budaya yang menurut saya itu kurang tepat. Tapi gimana caranya? Tadi kita kan ada di misi saya juga menjadi kolaboratif dan bersinergi dan berintegritas tadi kan. Nah di situ peran saya juga nantinya untuk menyatukan ormawa-ormawa ini, dalam artian bagaimana caranya itu pasti ada treatment khusus yang diberikan dan untuk mereka mendapatkan apa yang mereka mau dan apa yang kami mau. Jadi menjadi win-win solution. Tidak hanya pengambilan keputusan secara sepihak ataupun pengambilan keputusan secara terburu-buru. Itu hal yang menurut saya kurang tepat nantinya, karena ketika kita melibatkan ormawa dan kita bersama ormawa, ada pembersamaan di situ, ada kontribusi dan korelasi di situ, pasti itu akan menjalin kesinergian di antara keduanya dan kerelevanan, yang dimana nanti tidak adanya kesalahpahaman dan tidak adanya hilang respek dan tidak adanya nanti kesenjangan sosial di situ. Itu menurut saya PR yang perlu dibenahi di internal kita juga, yang dimana juga yang saya lihat juga di internal kita ini kan banyak nih kasus-kasus yang terjadi dan banyak nih keresahan massa juga, yang dimana ketika saya berbincang pun dan ketika saya terjun langsung untuk berdiskusi pun, permasalahan yang dibahas itu selalu masalah internal. Bagaimana saya bersamaannya, kok tidak ada keterlibatan dalam hal ini, kenapa kok ada kesenjangan sosial padahal kita ini sama-sama seperti ini. Dan itu menjadi PR utama dan tantangan utama, yang dimana nantinya saya sendiri pun semisalkan nanti menjabat ingin memperbaiki hal-hal itu, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak membuang apa yang sudah dibangun oleh kabinet sebelumnya. Karena yang saya percaya juga, ketika kita menjadi pemimpin dan ada berdiri di kursi atas, itu kita tidak membangun apa yang kita mau, tapi kita juga melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh yang sebelumnya. Jangan hanya kita naik, kita menjabat, kita berdiri di atas, itu kita membawa apa yang hanya kita mau aja. Itu nanti akan tidak adanya keberlanjutan, tidak ada sustainable tadi. Jadi kita akan mulai dari nol lagi. Jadi mau sampai kapan kalau seperti itu? Dan itu yang saya nggak mau nantinya. Oh, berarti Abang ini tipe yang demokrasi ya. Mau untuk mendengarkan dari yang lainnya, lingkungannya. Berarti untuk permasalahan itu sebenarnya balik lagi ke permasalahan komunikasi ya Bang ya. Betul. Berarti komunikasi itu emang sangat penting ya Bang ya untuk diselesaikan permasalahannya gitu. Betul. Untuk selanjutnya nih Bang, Abang ini kan sudah termasuk kandidat presiden mahasiswa ITERA nih Bang. Nantinya gimana sih Abang akan membentuk kepercayaan atau menjadi seorang pemimpin yang dapat menginspirasi kema-kema ITERA ini Bang? Oke. Untuk berarti ini kita ngebahas gaya kepemimpinan apa? Iya benar. Untuk saya pribadi, gaya kepemimpinan apa yang akan saya bawakan? Yang pertama, itu seorang pemimpin yang harus tegas. Jadi mana ketika ketegasan ini kita dirikan, kita junjung, nantinya akan menimbulkan rasa respect terhadap mahasiswa-mahasiswa. Yang dimana juga nanti ketika ketegasan ini ada di pemimpin, itu akan bisa mengatur, bukan mengatur bahasanya, kalau mengatur bahasa terlalu kasar, bisa mengkoordinasikan ormawa-ormawa nantinya, di mana nanti ormawa ini akan timbul rasa respect, timbul rasa percaya lagi, seperti itu. Kenapa saya ngomong respect bukan takut ya? Karena kalau kita takut itu dengan respect beda. Karena kalau kita respect, kita akan setuju dengan apa yang dibicarakan di situ dan di tempat lain pun. Tapi kalau kita takut dengan pemimpin itu ya kita mungkin hanya di situ aja, tapi di belakangnya bisa berbicara hal yang lain seperti itu. Dan pun
gaya kepemimpinan yang akan saya bawakan juga itu adalah pemimpin yang berkarisma. Jadi mana kenapa saya ngomong berkarisma? Karena seorang pemimpin adalah sebuah wajah dari sebuah badan. Di mana nantinya dia akan membawa nih badan ini seperti apa? Karena yang dilihat nanti wajahnya seperti itu. Dan juga gaya kepemimpinan apa yang saya bawa adalah pemimpin yang mau mendengar dan mau terjun langsung ke masyarakat ataupun ke bawahnya. Karena tidak ada salahnya untuk terjun langsung ke bawah, karena yang kita butuhkan itu sekarang adalah seorang pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang mau mendengarkan langsung apa keluh kesah, apa aspirasi dari masa sendiri. Dan pun ketika aspirasi itu disampaikan, keluh kesah disampaikan, itu akan langsung terjaring secara tepat sasaran gitu. Dan juga pasti ada dari pemimpin tersebut adanya tindak lanjut yang harus dilakukan, follow up terus yang akan dilanjutkan dan sampai mencapai titik goal, yang dimana goal itu nanti adanya output yang baik ke depannya, seperti itu. Nah, kalau begitu jatuhnya abang tuh lebih prepare ke kepemimpinan yang demokrasi ya? Atau kan kalau abang selalu ada di kepemimpinan demokrasi, menurut saya pribadi ya itu nggak bakal setimpal nggak sih? Karena sometimes kita tuh butuh suara kita sendiri, yang dimana kita ini kepala dan badan kita itu harus nurut sama kepala kan. Nah, menurut abang untuk mengimbanginya itu gimana? Apakah abang bakal tetap ada di posisi kepemimpinan yang demokrasi atau bahkan sometimes bakal ada di kepemimpinan yang otoriter itu? Oke. Untuk gaya kepemimpinan sendiri tadi tetap seorang pemimpin itu harus mempunyai idealismenya. Tapi baik lagi ke tadi yang saya bilang tadi, kenapa saya lebih prefer ke pemimpin demokrasi, karena ketika kedemokrasian ini tercapai, itu pasti dari respect ataupun karena ya mimpi saya sendiri itu saya ingin mengembalikan marwah dari Kaimitera, yang dimana marwah ini kita bisa lihat juga di lapangannya mulai menghilang ataupun sudah tidak ada. Dan kenapa tidak ada? Karena tadi rasa respect, rasa kepercayaan itu tidak ada terhadap KM sendiri, yang dimana Ormawa jadi tidak peduli lagi terhadap KM. Nah, itu yang mau saya bawakan dan mau saya benahi, yang dimana perihal marwah ini untuk idealisme dari pemimpin itu tetap ada, yang dimana pasti kita bakal juga nanti akan ditumburkan dengan studi kes yang dimana kita tidak bisa lagi nih melibatkan Ormawa dalam pengambilan keputusan. Nah, yang di sini saya tegaskan juga, pemimpin itu harus mengambil keputusan yang dimana keputusan itu adalah keputusan yang terbaik buat seluruh masanya, bukan hanya buat dia. Itu yang harus digarisbawahi secara tegas. Walaupun pemimpin itu emang mengambil keputusan dan itu tidak melibatkan Ormawa pun, dan itu emang tidak bisa ya, ibaratnya kita bilang di sini studi case-nya emang tidak ada waktu yang cukup untuk mengumpulkan seluruh Ormawa, dan dia harus mengambil keputusan di situ, yaitu pasti keputusannya adalah keputusan yang terbaik untuk seluruh Ormawa, bukan hanya keputusan secara subjektif. Karena di sini juga saya ingin menjadi pemimpin yang objektif, yang dimana tidak adanya keputusan-keputusan yang diambil hanya terbaik untuk saya aja, tapi terbaik untuk seluruh masa, seperti itu. Berarti intinya tuh semua itu berkesinambungan ya Bang ya. Ada saatnya abang demokrasi, ada saatnya abang idealisme, tapi tetap aja mau keduanya pun itu yang terbaik untuk skema, untuk mahasiswa ITERA gitu. Nah juga ini ya, kita balik ke belakang kali ya Bang, gak apa-apa ya. Tadi menyinggung tentang konflik internal. Nah, abang sendiri kan mengatakan bahwa saya keresahan ini abang ngerasain udah lama kan. Nah, menurut abang yang menjadi akar dari masalah atau awal mula dari masalah di internal ini tuh apa sih Bang? Yang bisa sampai semua tuh hilang respect, Ormawa tuh yang sampai kayak kadang nggak bisa terlibat karena adanya kadang miskomunikasi nggak sih Bang? Nah, menurut abang gimana? Dari saya pribadi sendiri, hal utama yang sangat menjadi faktor paling besar itu pertama komunikasi tadi. Pertama komunikasi, kedua itu ada keterlibatan terhadap Ormawa, dan juga pengambilan keputusan itu yang secara sepihak, yang dimana dari pengurusan sebelumnya pun sudah ada nih pewadahan untuk keterlibatan, tapi kita lihat di lapangannya pun terkadang ada beberapa orang tidak ikut. Nah, kenapa nih dari itu mereka tidak ikut? Oh, yang saya dapat informasinya ternyata, dan saya kaji, oh ternyata informasinya yang tidak masif, satu. Yang kedua, informasi yang diberikan terlalu mepet, dua. Dan juga itu yang membuat masa-masa atau mahasiswa ini
untuk datang ke wadah itu atau ke ruang itu, jadi tidak bisa semua gitu, karena informasi ini pertama tidak masif tadi, sama tidak terorganisir dengan baik gitu, hanya cuma disampaikan sekali habis sudah. Dan juga dari misalkan dari mediasi atau audiensi itu mungkin tidak ada tindak lanjutnya lagi, jadi rasa percaya Ormawa itu tidak ada, dan itu yang mau saya benahi, yang dimana nantinya ketika sudah melakukan diskusi, melakukan audiensi, melakukan mediasi pun dari kami dan saya nantinya, misalkan nanti terpilih, pasti akan melakukan follow up dan melakukan tindak lanjut yang pasti, dan akan itu tetap disebarluaskan juga untuk output yang sudah didapat ke Ormawa. Agar apa? Agar Ormawa ini tahu nih progres dan tindak lanjutnya seperti apa. Jangan hanya ketika Ormawa ini menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluh kesah, cuma hanya disampaikan saja, tapi tidak ada tindak lanjut ke depannya, dan tidak ada output dari situ. Jadi itu salah satu faktor juga dari Ormawa kenapa nggak mau datang lagi ke hal itu, karena mereka pasti berpikir, oh buat apa saya datang, karena dari saya datang pun nggak ada hasilnya, nggak ada outputnya. Itu yang saya benahi juga ke depan. Berarti yang terpenting itu walaupun tetap ada aksi ya Bang ya, kita cuma tidak hanya menyampaikan keresahan-keresahan, tapi juga harus ada aksi dan tindakannya untuk menyelesaikan keresahan-keresahan tersebut. Bang, ini kan tadi abang bilang tentang salah satu akar masalahnya itu karena info yang disampaikan terlalu mepet gitu ya bang. Berarti itu dalam artian abang gak setuju sama tentang info yang disampaikan mepet gitu ya bang ya. Nah gini bang, sementara di kalangan mahasiswa ini tuh terbiasa dengan penyampaian informasi mepet. Nah otomatis kita sendiri harus membiasakan itu atau gimana bang? Soalnya kan dari setiap himpunan atau apapun itu pasti membiasakan untuk masalah penyampaian yang mepet, untuk kesiapan dan untuk manage mereka dengan baik. Untuk hal itu berarti kan itu suatu budaya atau kebiasaan yang buruk tuh. Dan itu kan harus kita benahi itu. Kenapa seperti itu? Berarti kan kita harus ada melakukan pembenahan dan perbaikan di situ. Di mana kalau hal itu masih berkelanjutan terus menerus dan menjadi kebiasaan, itu menjadi bahasanya suatu hal yang buruk lah di situ. Jadi menjadi kebiasaan yang buruk dan nanti akan merugikan banyak pihak ketika informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Kayak gitu. Ada yang nanti ada miskomunikasi, nanti akan timbul orang-orang yang apatis, nanti timbul hilangnya rasa respect terhadap KM sendiri, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang perlu dibenahi mungkin di awal lah, karena komunikasi itu sangat penting di kita sebagai mahasiswa, dan di ekosistem KM ITERA ini ya ada organisasi segala macam, itu ya harus penting untuk komunikasi, karena ketika komunikasi terjalan dengan baik, menurut saya nanti semuanya akan berjalan dengan baik juga, karena kita bisa menyampaikan dan menangkap itu secara dengan baik dan tahu nih apa outputnya, apa tujuannya, seperti itu. Jadi jatuhnya sebenarnya kalau penyampaian informasi secara mendadak ini jatuhnya bakal nimbulin pressure nggak sih ke setiap orang yang menerima informasi itu. Dan juga benar tadi kata bangnya, setiap orang yang menerima itu bakal kehilangan respect karena kayak apa nih kok informasi mendadak, saya nggak siap nih kayak gitu. Benar sih, saya setuju sama. Berarti dengan alasan untuk memanage waktu itu sebenarnya nggak baik gitu, dan karena komunikasi itu hal yang Nomor penting satu, ya. nggak sih, Ja? Nah selanjutnya Bang, mungkin nih apabila nanti Abang terpilih menjadi Presiden Mahasiswa ITERA 2023, tapi dalam masa jabatan Abang nih ada suatu tindakan etika yang tidak etis nih Bang, bagaimana nanti Abang akan mempertanggungjawabkan suatu tindakan itu Bang? Oke, untuk tindakan tidak etis ataupun tadi apa satunya? Etika itu pasti adanya sanksi-sanksi yang akan diberlakukan, dan pun ketika saya ataupun jajaran saya melakukan hal itu, saya siap, dan jajaran pun saya harus siap menerima sanksi yang diberikan. Dan jangan hanya kita karena kita memimpin di atas kita tidak bisa menerima sanksi, nggak bisa gitu. Tadi saya bilang tadi, kita ini harus objektif. Ketika kita salah dan kita benar kita berjuang kebenaran itu. Jangan ketika kita salah kita dibenarkan, dan ketika kita benar pun disalahkan. Jangan seperti itu. Jadi kita harus objektif dalam segala hal. Benar ya benar, salah ya salah. Tegakkan kebenaran, ya yang salah kita harus kita kasih sanksi. Agar apa? Agar jerah. Karena ketika seseorang, contoh kayak seperti mungkin kakaknya lah ya, ketika melakukan pelanggaran dan tidak dikasih sanksi, apakah kakak akan melakukan hal tersebut terus menerus?
Iya pasti kan, karena tidak ada sanksi, tidak ada ketegasan di situ. Tapi ketika kita memberi sanksi dan kita tegas dalam hal itu, pasti ada perhitungan di situ. Ketika kita melakukan ini, oh kita dapat ini loh ternyata. Jadi ada rem di situ, ada pembatas-pembatas di situ. Seperti itu. Ada sesuatu yang membuat jerak berarti ya. Betul. Oke, Ja, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir aja, Ja. Yang terakhir Eli. Oke. Untuk pertanyaan terakhir mungkin Bang, bagaimana nih Abang nantinya memastikan bahwa pemilihan Abang nih dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya intimidasi atau tekanan-tekanan. Karena kita tahu sendiri ya Bang, tadi seperti yang Abang bilang, ego atau apa dari HMPS itu sangat tinggi di ITERA ini gitu Bang. Iya, benar. Untuk memastikan, oke, dari saya pribadi dan mengajak kepada seluruh masa KMITERA sendiri untuk memilih sesuai dengan apa kata hati kalian, memilih dengan apa yang menurut kalian baik, dan jangan mengikuti apa kata orang, seperti itu. Dan ketika saya bilang seperti itu karena kenapa? Hak untuk memilih itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing, karena kita mempunyai pandangan dan pemikiran berbeda-beda kan. Bagaimana kita ini memilih nih, kita melihat calonnya mana yang lebih baik. Ketika itu lebih baik, ya silakan dipilih. Dan pun dari si pribadi tidak memaksakan seperti itu. Dan jangan, ini ada pesan sedikit lah kepada kawan-kawan masa juga, jangan memilih karena itu teman ataupun apa, tapi pilihlah karena orang itu emang berkompeten dan baik dalam bidangnya. Karena kenapa saya bilang kayak gini, kita ini sudah membicarakan tentang presiden mahasiswa yang dimana nantinya akan membersamai ataupun menjadi kepala dari KM sendiri, yang dimana nanti kalau kepalanya ini buruk, pasti akan buruk untuk ke bawahnya, seperti itu. Jadi pilihlah pilihan yang terbaik dan menurut kalian baik, seperti itu. Nah, benar sih ya. Jadi guys, kalian harus pilih yang terbaik dan sesuai kata hati kalian. Nah, ada nggak sih Bang motivasi pendorong dari Abang sendiri untuk Sobat Kema, dimana Sobat Kema ini harus mendukung Abang gitu. Pokoknya motivasi yang memperkuat argumen mereka kalau yaudah nih Bang Kadi nih gitu. Oke. Untuk motivasi, ayo kita bareng-bareng berkontribusi untuk ITERA, untuk kedepannya agar lebih baik, dan hak-hak kalian itu harus diperjuangkan juga secara bersama-sama. Demi apa tadi? Seperti yang divisi saya tadi, ada demi kemajuan dan kebermanfaatan dari KMITERA dan ITERA. Sobat Kema semua sudah mendengar bagaimana motivasi dari Bang Kadi tadi. Nah Bang, kan kita udah banyak ngobrol ya sama Bang Kadi, dan juga kita sudah banyak melanturkan pertanyaan-pertanyaan, dan juga jawaban yang diberikan oleh Bang Kadi tadi sangat benar-benar sangat terorganisir Dan menginspirasi banget ya Li. Iya. Sebenarnya Bang nih kita masih banyak sih yang mau ditanyain, tapi karena benar-benar waktu kita terbatas, mungkin kita bisa ngobrol di belakang layar Bang nanti mengenai visi dan visi misi Abang. Nah sebelum kita tutup, kita ada jargon nih Bang, dan mungkin bakal dituntun sama Zauza. Gimana tuh? Gimana? Kalau aku bilang, Pemira KM ITERA 2023, satukan persepsi, siap bersinergi, wujudkan demokrasi. Oke. Oke, siap nggak Bang? Siap. Oke. Kita bareng-bareng ya Bang ya. Oke, siap. Pemira KM ITERA 2023, satukan persepsi, siap bersinergi, wujudkan demokrasi. Mungkin itu menjadi penutup Bang untuk podcast ini. Kami ucapkan terima kasih telah hadir dan mau menjadi tamu dalam podcast ini. Ya baik, terima kasih juga kepada tim dari Panpel Pemira telah mengundang saya sebagai dari calon kandidat presiden mahasiswa nomor 2. Saya terima kasih kepada kalian, dan semangat juga kepada panitia juga, semangat, jangan capek-capek, kalau istirahat ya perlu istirahat juga, oke. Ya, dan juga pesan juga buat seluruh mahasiswa ITERA atau apa tadi, Kema ya, kepada warga mahasiswa juga, tetap semangat juga, terus belajar, dan jangan lupa kita sedang ada event besar di sini yaitu Pemira, dan jangan lupa untuk berkontribusi untuk menyumbangkan hak suaranya dalam pemilihan kita ini. Terima kasih Bang. Nah Sobat Kema, sampai di sini podcast Pemira kali ini. Nantikan lagi podcast-podcast selanjutnya karena kita bakal ngebahas topik dan dengan tamu yang tidak kalah seru. Nah untuk itu saya Lolita Panggabean izin pamit undur diri. Dan saya Jauza Faras izin pamit undur diri. Sampai jumpa.